Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya King Setiawan yang akan memberikan berita-berita terbaru, teraktual dan terpercaya. Kami sajikan untuk Anda dan inilah seputar info selengkap. Pemilihan umum tahun 2024 diperkirakan akan menandai sejumlah perubahan penting dalam landscape politik Indonesia ke depan. Dari sisi politik, pertahanan Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat selama 2 periode tidak bisa lagi mencalonkan diri sehingga membuat level kompetisi antar calon presiden akan ketat. Tidak hanya Pilpres, begitu pula pada pemilihan kepala daerah, salah satunya pada Pilkada Kota Tegal. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menetapkan paslon wali kota dan wakil wali kota Tegal Edi Suripno dan Satori sebagai nomor urut 1, paslon Dedi Yonlin nomor 2 dan paslon Faruk Asyim nomor 3. Yang pada hari Rabu 27 November 2024 dilakukanlah pemungutan suara. Ketua Bawaslu Kota Tegal Fauzan Hamid menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kota Tegal berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pengawasan selama proses Pilkada serentak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal mengumumkan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal terpilih tahun 2024 yaitu Tedion Suripiono dan Haji Tajiatul Muhmainah. Sebagian besar masyarakat berharap pemilu serentak tahun 2024 dapat melahirkan pemimpin yang kompeten dan jujur untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka berharap dengan mengedepankan kepemimpinan dan program kerja yang jelas, masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat. Namun demikian, dari hasil pelaksanaan pilkada serentak kali ini soal partisipasi pemilih menjadi sorotan utama. Lalu, bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai pemilu pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Dava Alfiansa dan Nike Febiani yang akan memberikan gambaran untuk Anda. Silakan untuk rekan saya, Nike Febiani. Selamat pagi Dimas dan pemirsa. Menyambung dari pembahasan menarik yang terjadi di studio pada pagi hari ini, saat ini saya bersama sejumlah masyarakat yang akan kami tanyai bagaimana pendapat mereka tentang pemilu yang terjadi pada tahun 2024 kemarin. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Arif. Bagaimana pendapat Bapak tentang apa sudah terlaksana sudah dengan baik apa belum tentang pemilu tahun 2024 kemarin? Pemilu kemarin tuh rasanya sudah aman, tentram, tidak ada masalah. Mengapa Pak? Apa sudah berjalan dengan baik? Sudah kayak saya contohnya di TPS 6 terasa aman, udah lancar loh ya. Iya. Tidak ada keributan atau saling mendukung apa-apa, itu tidak ada. Bagaimana pengalaman Bapak tentang pemilu 2024 kemarin? Pengalaman ya dulu pernah jadi tulin Mas tahun kemarin 2019. Ya sampai kegiatan sampai pagi lagi itu ya. Ya terasa itulah apa ya. Ya lama mungkin masih itu ya, mungkin apa ya, pemilihnya itu banyak ya tahun kemarin itu ya. Tapi kemarin itu lancar, terkendali lah itu, ya, aman. Apa harapan Bapak mengenai calonnya sudah terpilih tahun pemilu 2024 kemarin? Ya mudah-mudahan di tahun ini ya yang kepilih itu bisa menertibkan terutama pedagang PKL itu ya, ditertibkan. Terus setiap jangan digusar gusur itu loh, nanti kan mengganggu kenyamanan si pedagang itu loh. Yang teratur, yang penting teratur itu loh. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Saya alihkan ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan saya Nike Febiani. Saya alihkan ke Dava Alfiansa.
Halo pemirsa, sini saya Tafa Alfiansyah di Gedung DPRD Kota Tegal. Sini saya sedang bersama narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu Mas Bagas dari Komisi 3. Halo Mas Bagas, apabila terjadi kecurangan, di manakah masyarakat dapat melaporkan kecurangan tersebut? Ya, kalau kecurangan itu negara sudah menyediakan koridor-koridornya. Yang pertama ada Bawaslu ya, Badan Pengawasan Pemilu, di mana Bawaslu itu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu KPU. Nah, tugasnya Bawaslu itu mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Apabila dirasa masyarakat menemukan atau melihat secara langsung, memiliki bukti secara langsung adanya kecurangan, boleh teman-teman masyarakat itu melaporkan ke Bawaslu melalui penyelenggara yang di bawah, ada namanya tuh Panwascam, Panwaskel, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan, sampai di tingkat Bawaslu tingkat kota, provinsi, dan kabupaten. Itu mengenai administrasinya. Tapi kalau memang dirasa kemudian setelah dilaporkan ke Bawaslu tetapi tidak ada tindak lanjut yang signifikan, negara juga menyediakan koridor lain namanya DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Itu di DKPP teman-teman bisa melaporkan apabila terindikasi adanya oknum-oknum penyelenggara baik di KPU ataupun Bawaslu yang dirasa melanggar kode etik. Kemudian apabila dirasa lagi ternyata di DKPP belum mewakili atau belum sampai apa yang dituju, negara juga memberikan koridor melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk kemudian kecurangan-kecurangan itu bisa diproses di sana untuk dilihat dan dibuktikan melalui mahkamah di pengadilan apakah memang kecurangan-kecurangan ini benar adanya dan perlu direvisi gitu. Jadi memang negara sudah menyiapkan koridor-koridor tadi melalui ada yang namanya Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung gitu. Jadi masyarakat diberikan full hak untuk menyelenggarakan, melaksanakan demokrasi secara benar-benar, karena semuanya dijamin oleh negara untuk bisa melaksanakan dan bisa menjalankan demokrasi gitu. Ya, menurut Mas Bagas, kepada orang-orang yang melakukan golput, itu sebaiknya bagaimana dan mengapa banyak orang-orang yang melakukan golput tersebut? Ya, golput itu sebenarnya kan pilihan juga ya, memilih untuk tidak memilih, ya kan. Ya, sebenarnya itu bagian daripada demokrasi, tapi dampaknya apa? Dampaknya kita jadi tidak bisa mendapatkan pemimpin atau wakil yang benar-benar bisa mewakili apa yang dirasa belum belum tercapai, terlaksana, kesejahteraannya belum, terus hal-hal yang memang diperintahkan dalam konstitusi juga belum tercapai. Nah, golput itu atau golongan putih itu bentuk daripada kemunduran demokrasi kalau menurut saya. Jadi teman-teman memilih untuk membiarkan kesalahan yang ada di negeri ini tetap terjadi gitu. Jadi itu sebenarnya golput itu tidak menghentikan kesalahan sistem. Jadi kalau menurut saya lebih baik memilih yang baik di antara yang terbaik gitu. Walaupun memang dirasa nggak ada yang baik nih, tapi dicari mana yang lebih baik secara ideologinya, secara personalnya, mana yang memang dirasa bisa mewakili atau mampu mewakili. Karena memang
demokrasi itu adalah alatnya warga negara untuk kemudian menjadi senjata dalam berdemokrasi gitu. Kalau misalkan masyarakat sudah nggak puas lagi, ya masyarakat bisa menuntut hak demokrasinya melalui wakil-wakilnya di parlemen, misalkan dengan sistem pemerintahan yang ada. Kemudian mau ada pemakzulan, kan memang Indonesia sudah beberapa kali ada pemakzulan presiden gitu kan, itu bisa pakai sistem itu. Jadi demokrasi itu adalah sarana yang diberikan negara untuk kemudian menyelenggarakan pemerintahan secara baik. Jadi menurut saya jangan buang kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Jadi jangan golput, menurut saya gitu. Tapi hak itu, golput itu hak, jadi nggak apa-apa, terserah ke masyarakat gitu. Oke Mas Bagas, pada pilkada tahun kemarin, apa harapan Mas Bagas kepada para calon yang telah terpilih? Ya, harapan saya sih ya semua pasangan calon yang sudah terpilih kemudian dapat melaksanakan janji-janji kampanyenya, dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, kemudian secara bersama-sama, karena mengurus negara itu nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi program kerjanya harus selaras, harus diharmonisasikan dengan pemerintah pusat. Hal-hal utama seperti penanganan stunting, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan pengangguran, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat itu jadi hal-hal utama. Intinya para pasangan calon yang terpilih itu harus mengedepankan soal sosialnya, soal SDM-nya dibanding pembangunan infrastrukturnya. Jadi ke depan kalau bisa harus berjalan selaras dengan pemerintah pusat, dukung yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan lain-lain gitu ya, supaya ada harmonisasi antara pusat dan daerah sehingga lebih efektif gitu untuk pelaksanaan program-program kerja ke depannya. Jadi dari saya harapannya semoga paslon-paslon ini kemudian dapat membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu. Oke Mas Bagas, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarakan. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih. Siap Mas, terima kasih. Sudah berbisa. Sekian laporan dari saya. Kembali ke studio. Liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Dimas Arif Setiawan, dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.